Shalom saudara. Renungan firman Tuhan hari ini dari Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu topik tentang sorga. Apa yang saudara pikirkan tentang sorga? Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat 17 ini, di situ kita bisa melihat tentang sejumlah besar manusia yang tidak terhitung jumlahnya, yang terdiri dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Mereka berada di hadapan anak domba, menaikkan pujian kepada Allah dan anak domba. Siapa mereka? Identitas mereka dijelaskan di dalam perikop ini. Mereka adalah orang-orang yang telah ditebus dan yang telah keluar dari kesusahan besar karena iman percaya mereka. Mereka kini berada dalam kemuliaan Allah. Mereka menikmati penghiburan dan sukacita besar di dalam kerajaan sorga. Sorga menjadi bagian mereka yang telah ditebus oleh anak domba dan yang telah mempertahankan kesaksian iman mereka di tengah-tengah kesusahan yang sangat besar. Nah saudara, ada beberapa kebenaran penting, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Apa saja itu? Yang pertama, bicara tentang sorga. Sorga adalah tempat yang sangat besar. Ayatnya yang ke-9. Di situ dijelaskan ada banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. Berarti sorga ini adalah tempat yang besar, saudara. Orang yang masuk ke dalam sorga tidak akan kekurangan tempat. Selalu ada tempat di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 dan 2, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Di rumah Bapa, di sorga itu banyak tempat tinggal. Ini fakta yang pertama. Ini kebenaran yang pertama, sorga adalah tempat yang sangat besar. Sorga tidak pernah kekurangan untuk mereka yang tinggal di dalam sorga. Yang kedua, saudara, sorga adalah tempat bagi mereka yang telah bertobat dan percaya kepada Injil Yesus Kristus. Ayat 9 dan ayat ke-14 dari Wahyu pasalnya yang ke-7 ini. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam kerajaan sorga, mereka yang berasal dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, ini adalah kumpulan orang-orang yang telah bertobat dan percaya kepada Injil Yesus Kristus. Ini berarti, saudara, bahwa Injil akan sampai kepada segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Ya. Bicara tentang sorga ini, saudara, Tuhan Yesus juga pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Saudara, dari ucapan Yesus ini ada beberapa fakta, kebenaran yang kita bisa lihat tentang sorga. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, Kristus sang pemilik sorga. Ya, ketika Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ini jelas berbicara bahwa sorga adalah kepunyaan Kristus. Kristus adalah sang pemilik sorga. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa sorga itu sangat besar, ya karena dia berasal dari sana. Dia pemilik sorga. Ya, ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah Kristus sang pemilik sorga yang menyediakan tempat di sorga. Perhatikan kalimat, "Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ya, jadi Kristuslah yang menyediakan tempat di sorga. Fakta yang ketiga, Kristus sang pemilik sorga yang membawa kita sendiri ke sorga untuk tinggal bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Allah selama-lamanya.
Perhatikan kalimat, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini fakta. Kristus yang punya surga, tentu Kristus yang akan menyediakan tempat bagi kita di surga. Bukan hanya menyediakan tempat, Dia juga yang akan membawa kita ke tempatnya di dalam kerajaan sorga. Nah, dari sini kita bisa belajar sebuah kebenaran penting, saudara. Apa itu? Saudara dan saya membutuhkan Yesus Kristus untuk bisa masuk ke dalam sorga. Saudara dan saya bukan pemilik sorga. Saudara dan saya tidak bisa menyediakan tempat di sorga dengan kekuatan saudara, dengan usaha saudara, dengan amal perbuatan baik saudara. Kenapa? Karena amal perbuatan baik saudara tidak cukup untuk bisa membeli tempat di sorga. Amal perbuatan baik saudara dan saya tidak ada nilainya, ya, untuk bisa memperoleh tempat di sorga yang mulia. Sorga itu tempat yang mulia, saudara. Dan kita tidak bisa membelinya. Bahkan apa yang kita lakukan, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan nilai dari sorga yang mulia itu. Lalu bagaimana? Satu-satunya jalan supaya saudara dan saya memperoleh tempat di sorga adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus. Perhatikan beberapa bagian firman Tuhan ini. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan, ya, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama siapa itu? Nama Yesus Kristus. Jadi saudara, tidak ada jalan menuju sorga selain hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepadanya dan saudara pasti diselamatkan. Saudara pasti masuk ke dalam sorga. Saudara pasti memperoleh persekutuan bersama dengan Allah. Yang ketiga, bicara tentang sorga. Sorga adalah tempat bagi mereka yang setia dalam imannya kepada Kristus, meskipun harus mengalami kesusahan besar atau penganiayaan. Ayat 14. Di situ ditulis, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ditebus oleh darah Kristus. Betul. Orang yang percaya kepada Injil. Betul. Dan sorga juga adalah tempat bagi mereka yang setia dalam imannya kepada Kristus. Ya, meskipun harus mengalami kesusahan besar atau penganiayaan. Saudara, bagaimanapun orang yang percaya kepada Kristus, dia pasti akan dimusuhi oleh dunia ini. Dunia akan mengolok-olok, menganiaya, bahkan mendatangkan kesusahan kepada mereka yang percaya kepada Kristus. Bahkan iblis pun tidak tinggal diam. Iblis akan memakai segala macam cara untuk mendatangkan kesusahan bagi mereka yang beriman kepada Kristus. Dengan tujuan apa? Untuk menyangkal iman percaya mereka kepada Kristus. Tapi meskipun demikian, tak perlu takut. Kita yang percaya kepada Kristus tidak perlu takut. Kenapa? Karena Kristus pegang kendali atas hidup kita orang-orang yang percaya. Kristus akan menguatkan kita. Kristus akan menguatkan orang percaya sampai tiba kepada kesudahannya, di mana dunia beserta iblis dan ante-antenya akan dibinasakan oleh Kristus. Sementara orang beriman, orang yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga dan menikmati berkat melimpah. Berkat yang sifatnya kekal bersama dengan Allah dalam sorga. Yang keempat, bicara tentang sorga. Sorga adalah tempat di mana semua orang percaya akan memuji dan memuliakan Allah dalam kesempurnaan. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ya. Tempat untuk memuji Allah di dalam kesempurnaan. Dan yang kelima, bicara tentang sorga berdasarkan teks firman Tuhan ini. Sorga adalah tempat di mana semua orang percaya akan menikmati persekutuan dengan Allah.
menikmati persekutuan bersama dengan juru selamat mereka, serta menerima penghiburan dan sukacita abadi. Ayat 16 sampai dengan ayat 17. Nah, dari renungan firman Tuhan ini, apa aplikasinya bagi kita, bagi saudara dan saya? Pertama, hanya Injil Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan saudara dan saya dari api neraka dan membawa saudara dan saya ke dalam sorga. Hanya Injil Yesus, tidak ada lagi yang lain. Oleh sebab itu, percayalah kepada Injil Yesus Kristus. Saudara dan saya pasti diselamatkan dari hukuman kekal neraka. Dan saudara akan dibawa ke dalam sorga, menikmati persekutuan kekal dengan Allah. Yang kedua, jika saudara sedang mengalami kesusahan oleh karena iman saudara kepada Kristus, bertahanlah. Tetaplah setia kepada Kristus. Pegang teguh janji firman Tuhan. Kristus tidak akan tinggalkan saudara. Kristus pasti menguatkan saudara. Kristus pasti menjaga saudara. Sehingga saudara bisa tetap bertahan dalam iman saudara. Sorga menanti saudara. Yang ketiga, mari beritakan Injil Yesus Kristus. Karena hanya Injil Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Hanya Injil Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan manusia dari kutuk dosa, dari murka Allah, dari api neraka. Hanya Injil Yesus Kristus yang bisa membawa manusia lepas dari cengkraman kuasa setan-setan. Ya, dan hanya Injil Yesus Kristus sajalah yang mengubah hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang diperkenankan oleh Allah. Hanya Injil Yesus Kristus yang bisa membawa kita, yang bisa membawa manusia berdosa untuk bisa menikmati persekutuan kekal dengan Allah dalam sorga. Saudara sudah diselamatkan oleh Injil? Mari jangan berdiam diri. Beritakan Injil Yesus Kristus agar banyak orang yang diselamatkan dan masuk sorga menggenapi apa yang disampaikan dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 ini. Sorga dipenuhi oleh orang-orang dari segala macam bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan firman-Nya. Shalom.